Selamat pagi, shalom saudara semuanya. Shalom. Senang sekali bersama-sama kita memulai hari. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu, katanya gitu ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya justru ditambahkan. Apa yang kita harapkan hari ini, kita melihat jawabannya dari Tuhan. Kita encourage saudara untuk bersama-sama meluangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan juga nanti untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bisa mengkhususkan waktu ini. Nanti kita akan nyanyi, mungkin ada lagunya yang saudara tidak familiar. Saudara bisa klik tombol sisinya, close caption. Supaya nanti ada subtitle yang membantu kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Yuk langsung kita menyanyikan lagu ini. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
saudara. Naikkan penyembahanmu, ungkapkan isi hatimu, naikkan pada Tuhan. Percaya Engkau jawaban, percaya Engkau jawaban Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau Yesus, Kau Yesus. Dan ku angkat tanganku untuk menyembahmu, memandang pada kemuliaan-Mu. Mari kita katakan, ku angkat tanganku. Memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata. Katakan sekali lagi, ku angkat. Angkat tanganku, Memandang pada kemuliaan-Mu. di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang menyatakan kebaikan-Mu kepada setiap kami. Kau bukan Allah yang mengambil, tapi Kau Allah yang memberi damai sejahtera, sukacita, jawaban, dan yang menyatakan mujizat-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap diubahkan. Kami siap melihat penyertaan dan penyediaan Tuhan hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Di sermon kali ini saya ingin share satu pesan yang sangat penting, yang sering kali dan selalunya ini memang menjadi pembeda antara anak-anak Tuhan dan dunia ini, saudara. Cara kita bertindak, cara kita berkata-kata dan menyampaikan isi hati kita gitu kira-kira ya. Saya mau bahas mengenai menjadi berkat bagi bangsa. Bagaimana saudara dan saya yang sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, kita kemudian menyatakan berkat itu dan mulai memberkati bangsa kita. Di Kejadian 12 ayat 2, firman Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, katanya gitu ya. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau, kata firman Tuhan gitu ya, akan menjadi berkat. Jadi saudara, kita ini adalah berkat bagi orang lain. Gitu. Kita adalah berkat dimanapun kita berada. Berkat ini sama karena kita, kata firman Tuhan, itu anak-anak Abraham, gitu ya, keturunan Abraham yang juga menerima berkat karena iman. Jadi sama seperti Abraham adalah berkat, demikian juga saudara dan saya adalah berkat. Saudara, kita itu berada di bangsa ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang besar untuk setiap kita. Jadi cara kita meresponi apa yang terjadi pada bangsa kita juga penting banget untuk berdasarkan kepada firman Tuhan. Dunia ini mengeluh,
Dunia komplain saudara, presiden kita begini, menteri kita begini, karena mereka nggak bisa dan merasa tidak ada kuasa yang bisa dilakukan. Tetapi anak-anak Tuhan berbeda. Kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengubahkan bangsa. Tapi saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu untuk belajar dari seorang bernama Esther. Jadi Esther ini saudara, karena ada satu kasus gitu ya yang terjadi antara Mordekai dan seorang pria bernama Haman, kalau saya tidak salah ya, maaf ya. Nah, jadi pria ini ingin menghancurkan bangsa Israel yang waktu itu diperbudak, berada di pembuangan ya. Lalu disampaikan oleh Mordekai lah kepada Esther. Dan satu-satunya cara memang Esther harus ngomong kepada raja. Tetapi ada juga hukumnya, yaitu raja hanya akan berkenan kepada orang kalau dia mengangkat tongkatnya gitu ya. Jadi kalau tidak diangkat tongkatnya ya orangnya jangan datang, karena hukumannya adalah kematian. Tetapi Esther berkata begini kepada Mordekai, ya, pergilah katanya gitu ya, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi saudara, Esther melakukan tindakan supaya ada keselamatan. Jadi dia bukan mengeluh, dia nggak komplain dan mulai meratapi nasib, apalagi mereka saat itu adalah orang-orang buangan. Tetapi bersama Tuhan justru kita menjadi jauh lebih kuat. Bersama Tuhan kita justru punya kuasa. Dan saudara tahu ceritanya bagaimana kemudian Esther menjadi diperistri oleh raja gitu kira-kira ya. Dan kemudian musuh mereka malah semuanya satu keluarga itu dibunuh. Dan keselamatan bagi bangsa Israel itu terjadi. Jadi saudara bisa lihat bagaimana seorang buangan justru membawa perubahan bagi bangsanya. Juga ada satu cerita lain saudara mengenai Daniel. Juga menjadi orang buangan. Satu kali dia mendapatkan kabar bahwa orang harus menyembah kepada patung raja, gitulah kira-kira ya. Jadi orang itu harus menyembah kepada raja. Nggak boleh ada agama lain kecuali agama yang ditentukan oleh raja gitu ya. Dan dia adalah Tuhannya gitu kira-kira. Jadi demi didengar Daniel, kata ayat di Alkitab, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan saudara, ketika Daniel menghadapi ancaman kematian, karena kalau dia tidak tunduk menyembah kepada raja, maka dia pasti akan dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak panik, dia tidak marah, dia tidak berusaha membalas, dia tidak komplain dan berusaha melakukan gerakannya. Karena secara manusia Daniel gak punya kuasa, dia adalah orang buangan gitu ya. Walaupun posisinya waktu itu memang adalah penasehat, tetapi dia tetap adalah orang buangan gitu yang memang dipilih. Lalu Daniel kemungkinan besar juga ini dijebak saudara, karena begitu dia menyembah Tuhan, langsung dia ditangkap. Apa yang dia lakukan? Gak ngelawan, diam aja, tidak komplain, tidak mengeluh. Allah yang berperang ganti kita. Ketika saudara mulai merasa kamu tidak kuat, itu normal. Memang secara kekuatan, ya banyak yang kita gak bisa lakukan. Tetapi bersama Tuhan, we can do all things, kata firman Tuhan begitu ya. Dia tidak panik, Daniel tidak takut. Bahkan sampai keputusan untuk membuang dia ke gua singa itu dibuat, dia diam saja. Saudara bisa tahu apa yang terakhir terjadi? Singanya tidak mau makan Daniel. Kemudian raja buru-buru bertanya kabarnya Daniel, karena sebenarnya raja juga nggak tega gitu ya, karena Daniel ini orang baik dan berhikmat. Dan ketika didengar oleh raja bahwa
Daniel itu tidak dimakan oleh singa. Justru musuhnya yang dibuang semua ke goa singa, dan tiba-tiba singanya pengen banget makan orang gitu ya. Dan Daniel diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan. Justru satu bangsa diubahkan untuk takut kepada Allah Israel. Perhatikan saudaraku, Allah yang berperang ganti kita. Bagian anak-anak Tuhan bukan mengeluh, bukan takut, bukan khawatir, tapi menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Itu yang perlu saudara renungkan setiap hari. Daniel sadar betul, dia bilang begini, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, juga terhadap Tuanku ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Akhirnya Raja berkata, bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab dialah Allah yang hidup kekal untuk selama-lamanya. Perhatikan saudara, anak-anak Tuhan tidak ada skenario mengeluh. Itu sebabnya saudara jangan kebanyakan nonton hal-hal yang duniawi. Orang duniawi mengeluh itu biasa saudara. Bikin lagu-lagu plesetan untuk pemerintah gitu ya. Bikin lagu-lagu plesetan untuk presiden kah, atau untuk menteri. Anak-anak Tuhan duduk dan berdoa, memperkatakan berkat bagi bangsanya. Yusuf menjadi berkat bagi bangsa. Melalui apa yang dia punya saudara, kompetensi saudara bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Kemampuan saudara bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Firman Tuhan berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang gak penting. Itu sebabnya bagian kita adalah memberkati bangsa kita. Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi perhatikan saudara, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bagaimana caranya? Dikasih tahu juga, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya kesejahteraanmu juga. Jadi doa kita itu membawa dampak yang sangat luar biasa. Keluhan kita gak membawa apa-apa saudara. Orang jadi kelihatan makin tua karena mengeluh. Jadi saudara perlu tahu, pemimpin yang ada di Indonesia ini itu dari Tuhan. Makanya berdoa bagi mereka. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah orang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya ini sangat relate dengan firman Tuhan berkata, hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Karena memang pemerintah itu berasal dari Tuhan saudara. Kalau saudara menghina pemerintah yang kelihatan, gak mungkin saudara bisa percaya sama Tuhan yang tidak kelihatan. Karena itu berasal dari Tuhan. By the way, kita lagi menghina apa yang Tuhan sudah tetapkan. Itu sebabnya berkati pemerintah kita. Karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan saudara. Untuk pekerjaanmu, untuk layanan kesehatan, dan untuk segala hal. Itu sebabnya perkatakan berkat. Dan saudara akan melihat kita yang diberkati ini mulai berdampak dan memberkati bangsa kita. Justru tindakan anak Tuhan yang membawa perubahan itu ditiru oleh dunia, bukan perkataan dunia yang ditiru oleh anak-anak Tuhan. Mari kita lihat bangsa kita dengan cara yang berbeda saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Allah kami. Kami percaya kami ada di bangsa ini tidak kebetulan, tapi kami mau membela bangsa ini. Karena ketika ada anak Tuhan yang membela, maka ada Tuhan bersama-sama dengan dia yang membawa kemenangan, mujizat, dan perubahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Indonesia. Kami memberkati bangsa kami. Amin. Kami percaya para pemimpin kami berasal daripada Tuhan. Presiden kami, para menteri, dan wakil presiden di dalam nama Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan menyertai. Kami percaya pembelaan Tuhan atas setiap kami itu nyata. Kami mendukung pemerintah kami Tuhan. Dan kami berdoa setiap keputusan yang dibuat itu berasal daripada Tuhan. Bukan sesuatu yang dibuat sembarangan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Kita mau mengangkat tangan kita. Angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Amin. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap Katakan sekali lagi. kata-Mu. Angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Amin. Kami bersyukur Engkau memilih kami di bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami semakin naik dan bukan turun. Amin. Bersama dengan Engkau kami melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih untuk setiap kita yang udah bersama-sama. Saudara bisa share link dari Selamat Pagi Roh Kudus ke orang-orang yang kita kasihi, atau ke orang-orang yang kita tahu sedang berbeban berat, memiliki masalah, supaya setiap orang mendapatkan kelepasan, mendapatkan jawaban, dan menerima Injil kasih karunia yang membawa kemenangan. Untuk setiap kita yang ingin support pelayanan ini, saudara juga bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera. Dan yang terakhir saudara, jika saudara ingin mendengarkan sermon dari GKKD Shouters di mana aja gitu ya, saudara bisa dengarkan di Spotify Shouters Sermon. Tuhan Yesus memberkati kita.